selanjutnya. Finally, aku sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Award LPDP PK 184 Mawijaya, Magister Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Hadir kembali untuk menemani para pejuang LPDP dan para LPDP semua. Nah, teman-teman, kali ini Felix bakal kasih info penting bagi kalian semua, ya. Karena memang per 1 Agustus 2022 terdapat beberapa perubahan dari LPDP, ya. Mungkin teman-teman sudah membaca dari buklet terbarunya. Jadi memang selain penggantian atau perubahan nominal dari beberapa pendanaan dari LPDP, terdapat juga beberapa tenggat waktu, ya, yang dulunya tidak ada tenggat waktu, kalian bisa kapan aja mereimburse, tapi sekarang sudah dilakukan pendeadline gitu. Jadi bagi kalian yang belum reimburse A, B, C, ayo buruan teman-teman, keburu nanti tidak bisa lagi di-reimburse, kan sayang ya. Oke, Felix bakal kasih tahu beberapa perubahannya untuk jadwal deadline, ya, reimburse dari pendanaan LPDP. Oke, teman-teman, simak cuplikan berikut. Oh, halo teman-teman semua. Nah, jadi ini dia terdapat beberapa peraturan terbaru, ya, ketentuan batas pengajuan dana beasiswa. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari pembuatan deadline ini adalah agar tata kelola keuangan, anggaran, dan administrasi penyaluran beasiswa berjalan dengan baik. Nah, di sini terdapat 19 poin ya teman-teman, terkait dengan jadwal ya. Nah, yang pertama itu dana pendaftaran, itu deadline-nya adalah 6 bulan setelah mulai studi. Jadi misalnya nih kalian masuk di bulan 2, artinya 6 bulan ke depan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti deadline-nya bulan 8. Kemudian dana SPP atau tuition fee tidak terdapat maksimal pengajuan karena memang itu sudah otomatis ya terajukan gitu oleh Simonef kita. Nah, kemudian yang ketiga ada dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku ini tanggal lulus studi dari program tinggi. Nah, jadi memang deadline dari pencairan uang ini adalah dari tanggal kita lulus studi. Misalnya nih Felix misalnya lulus studinya bulan Agustus, berarti disitulah sidangnya Felix di bulan Agustus, berarti disitulah sudah stop gitu untuk uang bukunya, karena memang uang buku juga biasanya di awal tahun gitu kan, kayak kemarin juga dapatnya di Februari untuk tahun ini gitu kan, mungkin di tahun depan bakal dapat di bulan Februari juga, jadi memang tidak terlalu khawatir. Nah, yang keempat ada dana penelitian atau tesis atau disertasi. Nah, jadi di sini dana penelitian tesis atau disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir masa pembiayaan LPDP. Nah, jadi misalnya kalian itu akhir pembayaran LPDP itu kan per 3 bulan ya. Misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember misalkan. Nah, jadi Desember itu sudah habis kalian kuliah gitu kan, udah sidang nah di situ. Nah, itulah masa terakhir kalian tuh mengajukan yang pertama tahap 1. Seminar proposal gitu kan. Nah, yang kedua adalah tahap kedua diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus gitu. Nah, yang kelima itu ada dana bantuan seminar internasional. Itu adalah deadline-nya 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Misalnya seperti yang tadi, Felix itu sidang di bulan 8, berarti 3 bulan ke depan adalah bulan Januari. Nah, itulah deadline Felix itu boleh mengajukan reimburse untuk dana bantuan seminar internasional. Nah, yang keenam itu juga sama, dana bantuan publikasi jurnal internasional itu 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Nah, yang ketujuh ada dana transportasi. Dana transportasi itu 30 hari setelah penerima beasiswa sampai di kota negara tujuan untuk transportasi keberangkatan. Kalau untuk transportasi pulang gitu ya, nah 30 hari setelah penerima beasiswa dinyatakan lulus atau masa akhir studi yang disetujui LPDP untuk transportasi kepulangan. Nah, itu dia. Nah, yang ke-8 itu ada dana aplikasi visa. Aplikasi visa itu 6 bulan setelah memulai studi atau perpanjangan visa yang telah disetujui oleh LPDP. Nah, yang ke-9 itu ada dana asuransi kesehatan, itu setelah dinyatakan lulus oleh LPDP. Nah, yang ke-10 ini dana kedatangan itu 6 bulan sejak kedatangan. Jadi misalnya kalian itu datang ke Bandung bulan Februari ya. Nah, kalian tuh bisa mengajukannya maksimal itu 6 bulan. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bulan Agustus sudah harus maksimal ya, sudah harus diajukan. Seperti itu.
Nah, berikutnya, dana hidup bulanan. Nah, dalam dana hidup bulanan itu 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Nah, kalau ini sudah otomatis ya bakal dicairkan oleh LPDP dan juga nanti bakal di-stop oleh LPDP ketika kita sudah selesai sidang. Nah, kemudian itu ada dana lomba internasional. Dana lomba internasional ini 6 bulan setelah dinyatakan lulus. Maksud lulus di sini adalah dinyatakan lulus dari kita perkuliahan ya. Jadi misalnya kamu tuh kapan sidangnya, nah itulah patokan kamu dinyatakan lulus dari kampus dan juga dinyatakan selesai pembiayaan dari LPDP-nya. Gitu. Nah, berikutnya itu ada dana tunjangan keluarga, itu 3 bulan setelah dinyatakan lulus, sama. Nah, insentif kelulusan. Nah, ini dia bagi kalian-kalian yang berprestasi gitu kan. Itu dan juga lulusnya cepat, itu juga bakal dapat 6 dapat uang ya, bisa reimburse itu 6 bulan setelah dinyatakan lulus maksimalnya. Nah, dana keadaan darurat ini 3 bulan setelah setelah kejadian daruratnya gitu, baru maksimal ya reimburse. Yang ke-16 itu ada dana pelatihan khusus. Itu 1 bulan setelah pelatihan kursus wajib itu selesai. Nah, yang ke-17 itu ada dana ujian keterampilan. Itu 1 bulan setelah ujian keterampilannya selesai. Maksimal ya. Nah, kemudian yang ke-18 itu ada dana uji kompetensi. Ini diberikan 1 bulan setelah ujian keterampilan selesai. Yang terakhir adalah dana pendamping disabilitas. Itu 3 bulan setelah dinyatakan lulus dari kampus dan juga LPDP. Seperti itu teman-teman. Jadi inilah beberapa batas maksimal pengajuan dari reimburse LPDP. Bagi kalian-kalian yang belum reimburse, yuk buruan gitu ya. Apalagi yang kalian itu harus reimburse dana pendaftaran, kemudian juga reimburse dana tunjangan buku, kemudian juga reimburse untuk dana transportasi, dana kedatangan, asuransi dan lain sebagainya itu hayu buruan di reimburse teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan LPDP dan juga ketentuan batas pengajuan dana beasiswa, boleh langsung di chat di kolom komentar atau DM Instagram juga nggak apa-apa, saya bakal jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.